Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anita Sri Purnama, NIM 19031062, Prodi Pendidikan Biologi. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari PowerPoint saya yang berjudul yaitu Ide dan Gagasan Usaha, Mengenali Peluang Jenis Usaha dan Bisnis Model Canvas. A. Menemukan dan mengembangkan ide berwirausaha. Pengertian tentang ide atau gagasan berpikir kreatif dan inovatif. Yang pertama yaitu ide usaha. Segala konsep, pikiran, dan pengetahuan, sebuah mental, pandangan, keyakinan, atau rencana dari kegiatan-kegiatan usaha. Dan yang dimaksud dengan berpikir kreatif adalah keinginan untuk menemukan dan mencari penyelesaian yang berbeda dari suatu masalah untuk mencapai tujuan yang sama. Sedangkan inovasi adalah aktualisasi dari berpikir kreatif berupa action. Yang kedua yaitu pengelompokan ide berwirausaha. Yang pertama ada tipe A, new market. Yang mana di sini adalah ide menawarkan konsumen dengan barang atau jasa yang belum tersedia dalam pasar setempat, akan tetapi di wilayah lain sudah ada, atau duplikasi atas ide yang telah ada di tempat lain. Yang kedua ada tipe B atau new technology. Yang dimaksud dengan ini adalah ide menerapkan teknologi baru untuk suatu proses produksi, menciptakan barang atau jasa atau proses yang benar-benar baru. Tipe C, new benefit, yang artinya yaitu ide menemukan cara baru atau yang disempurnakan untuk suatu fungsi atau produksi lama, memodifikasi sesuatu agar lebih bernilai dan memperbaiki sesuatu yang sudah ada. Poin selanjutnya yaitu sumber ide. Menurut Longenecker, pada tahun 1991 ada 4. Yang pertama yaitu pengamalan pribadi, hobi, temuan kebetulan atau accidental discovery. Yang keempat ada penelitian. Sedangkan menurut Zoe Sarsono ada 3, yaitu informasi dari orang lain, membaca, melihat, mendengar. Yang kedua ada ilmu pengetahuan dari pendidikan, pelatihan, dan sebagainya. Yang ketiga adanya tuntutan dari berupa permintaan, kebutuhan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu cara kreatif melihat ide. Yang pertama yaitu merupakan cara untuk memunculkan, mematangkan, dan menyempurnakan ide. Dilakukan dengan cara memberikan daftar pertanyaan yang lebih spesifik. Contoh pertanyaan mempertajam ide yang pertama yaitu seperti bagaimana pelayanan agar lebih cepat, atau bisa juga contohnya yaitu bagaimana membuat ongkos produksi menjadi lebih hemat. Dan masih banyak lagi contoh dari pertanyaan yang bisa mempertajam ide. Selanjutnya yaitu teknik untuk mendapatkan ide. Menurut Douglas, pada tahun 1998 ada beberapa teknik. Yang pertama yaitu tukar pikiran. Di sini yang dimaksud dengan tukar pikiran yaitu diskusi kelompok, atau yang kedua juga bisa rapat. Yang kedua yaitu berandai-andai, mengubah mimpi jadi kenyataan. Ada 4 poin di sini yaitu seperti mimpinya memperoleh uang, menjadi bos, menjadi orang yang dihormati atau disegani, meningkatkan kepuasan hidup. Selanjutnya yaitu ada poin kawin silang. Maksudnya itu di sini adalah tempat saling bertukar pikiran dan juga pengalaman. Ya, selanjutnya yaitu ada pada poin keingintahuan. Ada 3 subpoin di sini yaitu kembangkan rasa ingin tahu, buat sesuatu berdasarkan rasa keingintahuan, periksa apa yang sudah dikerjakan. Selanjutnya, teknik selanjutnya yaitu pendekatan tidak langsung, berupa diskusi kelompok. Teknik selanjutnya juga yaitu pendekatan eksikopledia, yaitu melibatkan riset ekstensif.
Semua informasi diakumulasi dan digolongkan dalam beberapa kategori, dinilai untuk memperoleh ide. Next, yaitu teknik selanjutnya, yaitu komponen yang dimodifikasi. Yang dimaksud di sini adalah ide baru, hasil dari modifikasi ide lama. Teknik selanjutnya yaitu analisis sistematis. Maksudnya yaitu menemukan kombinasi yang memungkinkan untuk memecahkan masalah. Yang terakhir, teknik terakhir ada meditasi. Di sini yang dimaksud dengan meditasi yaitu relaksasi mental untuk meningkatkan keyakinan diri, memusatkan diri pada cita-cita, merangsang ide, kesiapan mental, dan menciptakan daya inovatif. Selanjutnya yaitu ada tips berpikir kreatif menurut Douglas juga pada tahun 1996. Yang pertama yaitu memelihara daya pikir agar selalu aktif dan siaga. Gunakan sumber lainnya, menjaga dekat dengan cita-cita. Selanjutnya yaitu berpikir terbuka, menghadapi kenyataan, jangan putus asa, sharing masalah, bekerja dengan menggunakan metode. Poin selanjutnya yaitu pentingnya berinovasi is the means by which the entrepreneur either creates new well-producing resources or endows exciting resources with enhanced potential for creating wealth. Menurut Drucker, tindakan menciptakan sumber daya baru atau meningkatkan potensi sumber daya yang sudah ada untuk meningkatkan kesejahteraan. Penting dalam menangkap peluang dan mengembangkan usaha. Next, selanjutnya yaitu pada poin B, mengenali peluang dan memilih jenis usaha. Kita masuk pada subpoin pertama, yaitu mengenali hingga memilih peluang usaha yang tepat. Untuk memilih usaha yang sesuai dengan kondisi kita sebenarnya juga tidak terlalu sulit. Kita dapat memilih usaha yang sesuai dengan kondisi di sekitar lingkungan kita sendiri. Caranya adalah dengan mengevaluasi lingkungan yang ada di sekitar kita. Berikut adalah cara sederhana yang dapat dilakukan dalam menerapkan analisis SWOT. Yang pertama ada kekuatan. Melihat kekuatan yang dimiliki seperti lokasi, sumber-sumber bahan baku yang mudah didapat, mudah dijangkau oleh konsumen atau pelanggan, dan kekuatan lainnya yang dapat dimanfaatkan. Poin yang kedua yaitu kelemahan. Melihat kelemahan yang dimiliki agar kita tidak memaksakan diri melakukan usaha yang sebenarnya tidak dapat dilakukan karena kita memiliki kekurangan tertentu. Yang ketiga yaitu ada peluang. Melihat peluang yang dapat dimanfaatkan dan memberikan keuntungan. Contoh, membuka usaha fotokopi di lingkungan dekat kampus, membuka usaha kantin di lingkungan perkantoran, dan lain-lain. Sedangkan yang terakhir yaitu ada ancaman. Melihat ancaman terhadap usaha-usaha yang berisiko tinggi, memiliki siklus hidup yang pendek dan tidak terukur. Terlebih lagi jika pesaing-pesaing kita memiliki kemampuan yang lebih baik dari kita. Contoh, investasi saham, di mana kita tidak memiliki cukup ilmu tentangnya atau bermain di pasar yang pelakunya sudah sangat banyak. Subpoin selanjutnya yaitu mengenali kebutuhan pasar. Usaha berkembang karena ada permintaan dan banyak bisnis kecil muncul karena ada kebutuhan pasar yang belum terpenuhi, seperti membidik pasar kaum muda atau ABG, misalnya kosmetik, telepon genggam, dan fitur-fitur yang menarik. Dengan fitur-fitur yang menarik dan pulsa yang murah, factory outlet. Subpoin selanjutnya yaitu mengembangkan produk yang telah ada di pasaran. Ide dari peluang ini adalah bukan yang pertama tetapi menjadi yang terbaik. Subpoin yang D yaitu memadukan bisnis-bisnis yang ada. Usaha ini merupakan usaha terintegrasi seperti usaha kos yang dipadukan dengan usaha penatu atau catering, usaha pemasaran terpadu yang meliputi media cetak, televisi, dan radio, dan sebagainya. Yang pada poin E ada mengenali kecenderungan tren yang terjadi.
Produk-produk seperti kamera digital, telepon genggam, komputer, serta produk-produk fashion dan tata rias model rambut funky, di mana produk-produk tersebut berkembang sangat pesat. Selanjutnya yaitu mewaspadai segala kemungkinan yang awalnya terlihat sepele, yang ternyata setelah ditekuni dapat menjadi bisnis yang luar biasa. Poin terakhir yaitu menggunakan asumsi-asumsi yang baru atau tidak baku. Contoh, banyak tempat-tempat seperti hotel atau restoran yang sebelumnya tidak menyediakan playground. Tetapi apabila kemudian disediakan, maka pengunjung pasti menjadi lebih banyak karena pengunjung tidak hanya berasal dari kaum tua atau kaum muda saja, tetapi juga anak-anak balita. Oke, slide selanjutnya yaitu membahas tentang beberapa langkah untuk mengenali dan memilih peluang bisnis yang tepat seluruhnya. Yang pertama yaitu tentukan tujuan besar yang hendak dicapai. Yang kedua yaitu buat daftar ide usaha. Selanjutnya nilai kemampuan pribadi. Yang keempat, pilihlah kriteria. Yang kelima, membandingkan dan dapatkan sasaran dari pengusaha, konsultan, atau mentor. Yang keenam yaitu nilai keadaan bisnis saat ini dan masa mendatang melalui riset. Dan langkah selanjutnya dan yang terakhir yaitu tetapkan pilihan. Slide selanjutnya yaitu membahas tentang cara menggali peluang usaha. Ada beberapa cara di sini. Yang pertama yaitu manfaatkan internet dan media elektronik lainnya. Yang kedua, baca buku dan referensi bisnis. Yang ketiga, ikuti kegiatan seminar usaha. Selanjutnya, aktif bergabung di komunitas bisnis. Yang kelima yaitu datang ke pameran kewirausahaan. Yang keenam, ngobrol dengan para pelaku usaha. Selanjutnya yaitu kunjungi pusat-pusat bisnis. Dan cara yang terakhir yaitu mengamati lingkungan sekitar atau survei langsung. Kita masuk pada poin yang terakhir yaitu business model atau business model canvas. Kita akan bahas bisnis model dulu. Bisnis model didefinisikan sebagai suatu gambaran yang rasional terkait usaha organisasi dalam menciptakan, menghantarkan, dan menangkap nilai. Bisnis model memiliki 9 dimensi yang dikenal sebagai bisnis model canvas. Ini definisi menurut Oswalder dan Pigner pada tahun 2010 halaman 18. Pada kenyataannya, bisnis model selalu berhubungan dengan pendapatan atau revenues, biaya atau cost, dan laba atau profit sebagai hasil implementasi strategi bisnis. Bisnis model terdiri dari kombinasi berbagai elemen yang unik, yang menggambarkan tujuan, strategi, proses, teknologi, struktur, penciptaan nilai bagi pelanggan agar organisasi mampu bersaing secara sukses pada suatu pasar bisnis tertentu. Selanjutnya yaitu beberapa keperluan model bisnis. Yang pertama yaitu terkait dengan komponen-komponennya, model bisnis memudahkan para perencana dan pengambil keputusan di perusahaan melihat hubungan logis antara komponen-komponen dalam bisnisnya, sehingga dapat dihasilkan nilai bagi konsumen dan nilai bagi perusahaan. Yang kedua yaitu model bisnis dapat dipakai untuk membantu menguji konsistensi hubungan antar komponennya. Yang ketiga yaitu model bisnis dapat digunakan untuk membantu menguji pasar dan asumsi yang digunakan ketika mengembangkan bisnis. Dan yang keperluan yang terakhir dalam model bisnis yaitu model bisnis dapat digunakan untuk menunjukkan seberapa radikal suatu perubahan dilakukan dan konsekuensinya. Dengan berjalannya waktu, model bisnis pasti berubah, baik karena inisiatif internal perusahaan sendiri maupun karena tekanan perubahan dari luar. Kita masuk ke subpoin selanjutnya yaitu komponen model bisnis meliputi. Ada 4 komponen. Yang pertama yaitu siapa yang dilayani, who it serves. Yang kedua, siapa yang ditawarkan? What it provides. Yang ketiga, bagaimana menghasilkan produk?
how it provides its product. Yang terakhir yaitu bagaimana cara menghasilkan uang atau laba. How it creates money or profit. Bagaimana membedakan dirinya secara strategis terhadap pesaing. How it differentiates itself from the competitors. Slide selanjutnya yaitu membahas tentang menurut apa yang dijual. Ada beberapa jenis model bisnis. Yang pertama, kreator, yang membeli bahan baku atau komponen dari pemasok dan mengubah atau merakitnya menjadi barang untuk dijual kembali kepada pembeli. Ini adalah model yang dijumpai pada industri manufaktur. Yang kedua ada distributor, yang membeli produk dan menjual produk yang sama tersebut kepada pihak lain. Distributor memberikan nilai tambah dengan cara mentransportasikan produk tersebut ke tempat yang lebih dekat ke pembeli, mengemas produk tersebut sehingga memudahkan transportasi, penyimpanan atau penggunaan bagi pembeli atau memberikan pelayanan pelanggan yang memudahkan dan lebih memuaskan. Yang terakhir yaitu landlord, yang menjual hak untuk menggunakan, bukan kepemilikannya, untuk suatu periode waktu tertentu. Walau menggunakan istilah landlord atau tuan tanah, namun model bisnis ini tidak hanya meliputi tuan tanah fisik yang memberikan hak penggunaan terbatas, aset-aset fisik seperti rumah, apartemen, kamar hotel, atau kursi penumpang, tetapi juga meliputi hak penggunaan terbatas aset keuangan, seperti meminjamkan uang, juga kontraktor dan konsultan yang memberikan hak penggunaan terbatas aset manusia. Yang kedua, poin pada bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas atau BNC adalah kerangka kerja yang dikenal banyak untuk mendefinisikan model bisnis startup. Bisnis model kanvas disusun dengan tujuan untuk menjelaskan, menilai, memvisualisasikan, serta mengubah model bisnis sehingga kinerja yang dihasilkan oleh startup lebih maksimal. Model bisnis ini bisa diterapkan oleh semua jenis startup tanpa terbatas sektor usaha. Bisnis model kanvas adalah sebuah strategi dalam manajemen yang berupa visual chart yang terdiri dari 9 elemen. Model bisnis ini pertama kali diperkenalkan oleh Alexander Osterwalder dalam bukunya yang berjudul Business Model Generations. Poin yang ketiga yaitu elemen-elemen bisnis model kanvas. Yang pertama atau yang A, customer segments, segmentasi konsumen. Customer segment merupakan elemen pertama yang harus dimiliki dalam memulai bisnis model kanvas ini. Customer segments adalah menentukan segmen pelanggan mana yang akan menjadi target bisnis. Customer segments merupakan kelompok orang atau organisasi yang berbeda-beda yang ditargetkan untuk dilayani oleh suatu perusahaan karena dianggap menguntungkan perusahaan. Elemen yang kedua yaitu value propositions atau propositions nilai konsumen. Value propositions merupakan pernyataan keunikan produk atau jasa yang dijanjikan oleh perusahaan kepada customer segments sehingga konsumen dapat menyelesaikan masalah utamanya secara lebih efektif, lebih mudah, lebih nyaman, atau lebih murah. Elemen yang ketiga atau C yaitu channels atau saluran. Channels merupakan bagaimana Anda mengkomunikasikan, mengantar, dan berinteraksi dengan customer segments dalam menyampaikan value propositions produk Anda kepada konsumen. Melalui penggunaan channels yang tepat, Anda baru bisa menyelesaikan value propositions kepada customer segments. Elemen yang keempat atau D yaitu revenue streams atau sumber pendapatan. Revenue stream
merupakan bagian yang paling vital, di mana organisasi memperoleh pendapatan dari pelanggan. Elemen ini harus dikelola semaksimal mungkin untuk meningkatkan pendapatan bisnis. Jangan sampai ada bahan baku atau produk atau kinerja yang tidak dimanfaatkan secara maksimal. Lanjut, elemen selanjutnya yaitu key resource atau sumber daya. Key resources merupakan keunikan orang, teknologi, bahan baku, peralatan, mesin, fasilitas, pendanaan, serta merek yang dibutuhkan untuk menghasilkan proposisi nilai bagi konsumen. Key resource adalah sekat dalam bisnis model Canvas yang berisikan daftar sumber daya yang sebaiknya direncanakan dan dimiliki perusahaan untuk mewujudkan value propositions mereka. Kita lanjut, elemen yang keenam atau F yaitu customer relationships, hubungan konsumen. Customer relationships merupakan jenis relasi yang ditentukan perusahaan dengan segmen pelanggan yang spesifik. Motivasi di balik hubungan dengan pelanggan ini antara lain untuk akuisisi dan retensi pelanggan, bahkan untuk meningkatkan penjualan. Ini merupakan elemen di mana perusahaan menjalin ikatan dengan pelanggannya. Lanjut, yang G, key activities atau aktivitas yang dijalankan. Key activities merupakan cara perusahaan menghasilkan dan menyampaikan proposisi nilainya pada konsumen dengan cara terjamin kelangsungannya, mudah pengelolaannya, dan dapat direplikasi. Key activities adalah semua aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis yang berkaitan dengan sebuah produk, di mana kegiatan utamanya adalah menghasilkan proposisi nilai. Yang kedelapan atau yang H, key partnerships atau kerjasama. Key partners merupakan perjanjian formal di antara dua atau lebih perusahaan terpisah di mana di dalamnya dapat kesepakatan dan kerjasama dalam mengembangkan dan memperkuat posisi suatu perusahaan. Elemen ini berfungsi untuk pengorganisasian aliran suatu barang atau layanan lainnya. Posisi-posisi partner kunci tersebut bermanfaat untuk efisiensi dan efektivitas dari key activities yang telah dibuat. Yang terakhir, elemen terakhir atau I yaitu cost structure, struktur biaya. Cost structure merupakan semua biaya yang muncul untuk mengoperasikan bisnis. Elemen terakhir yang tak kalah pentingnya dengan kedelapan elemen lainnya adalah struktur pembiayaan bisnis. Mengelola bisnis secara efisien akan membuat bisnis yang dijalani menjadi lebih hemat dan bila meminimalkan resiko kerugian. Hal ini juga dapat menentukan proposisi nilai yang tepat untuk pelanggan. Dan inilah di sini ada diagram elemen model bisnis Canvas, di mana ada 9 elemen tadi, mulai dari customer segments dan cost structure. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah dalam pengucapan dan juga dalam penyampaian. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.